lihat rekamannya aja. Oke, kamu udah saya rekam, boleh dimulai. Kak Maulida, halo, tes suara Kak Maulida. Halo, halo, suara saya masuk nggak? Untuk yang lainnya boleh angkat tangan kalau masuk. Oke, oke, Kak Manda, terima kasih. Kak Maulida mungkin ada Ada gangguan. Kak? Udah, mungkin dimulai dulu aja Kak, karena Iya, udah siap, lumayan malam siap. juga. Suaranya sudah ada masuk? Oke, Ya. masuk masuk. Boleh dimulai ya kelasnya. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Masya Allah, Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada kesempatan hari ini, saya selaku tim dari kejasaku.com sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan teman-teman yang begitu antusias ya, yang begitu antusias dalam belajar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kelas online kita malam hari ini. Saya Maulida yang akan menemani dan memandu jalannya acara hingga selesai insya Allah. Sebelum kita mulai, mohon kembali dipastikan ya semuanya sudah nyaman, koneksi internetnya stabil dan perangkat yang digunakan juga eh, mumpuni memungkinkan untuk bisa sampai tuntas mengikuti kelas ini. Kalau ada kendala boleh info ke kami ya melalui kolom chat. Sebelum kita mulai kepada materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang ya, tak kenal maka tak aruf. Berkenalan dengan pemateri kita yang Masya Allah luar biasa. Ya, malam ini izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yaitu Kak Zailani Abdul Kahar. Selamat malam Kak Zailani. Selamat malam Kak Maulida, selamat malam semuanya. Iya, inilah Kak Zailani yang selalu ramai di grup. Kak Zailani adalah seorang praktisi bisnis digital ya. Beliau sukses menjalankan layanan jasa pembuatan website. Kalau misalnya mau dikepoin websitenya pada saat itu.com dan kejasaku.com. Selain itu, Kak Zelani juga dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap literasi dan juga pendidikan. Dia sudah mendirikan Taman Baca Reborn, kemudian juga punya kursus komputer gratis Fusion Reborn untuk membantu lebih banyak orang menguasai keterampilan teknologi di era digital. Ya, sepertinya memang sudah pas Kak Zelani bertemu dengan kita yang sangat siap belajar, mau nyemplung di perdigitalan ya, seperti itu. Tema kita pada malam hari ini yaitu belajar AI, membuat video AI dan edit video melalui CapCut. Ya, teman-teman. Jadi, persiapkan eh, CapCut-nya juga kita akan belajar dari awal insya Allah. Kelas malam ini pastinya ditunggu-tunggu banget nih sama teman-teman. Dan saya nggak bakalan ngomong panjang lebar. Langsung aja kita sambut Kak Zailani. Waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih Kak Maulida atas sambutannya. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah bergabung di kelas AI slash CapCut pemula ini ya. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih semuanya. Salam salam kenal semuanya dan apa namanya? eh halo, halo, masuk suaranya ya?
Ada, Oke, ada siap. kok. Oke, terima kasih semuanya telah hadir di kelas AI plus SketchUp untuk pemula ini. Jadi ada beberapa hal yang membuat saya akhirnya pengen pengen ngadain kelas AI plus CapCut ini karena ada beberapa request dari teman-teman di grup juga kan untuk apa namanya mempelajari lebih dalam lagi tentang AI dan CapCut itu sendiri. Nah sebelumnya sebenarnya tuh udah sempet bikin kelas kelas CapCut tersendiri gitu yang private gitu tapi eh apa namanya tuh karena beberapa hal ada kendala dan yang lainnya jadi agak sedikit tertunda. Nah untuk bikin materi CapCut yang private itu apa namanya agak terpisah materinya jadi nggak semuanya akan disampaikan di kelas ini. Kalau misalnya tertarik untuk ikut kelas CapCut yang private nanti bisa hubungin ke Maulida atau Kak Yuni untuk informasinya. Nah pada malam hari ini itu jadi kita akan belajar tentang CapCut dan AI dan CapCut untuk apa namanya untuk kita belajar dasarnya ya. Nah, selain itu juga kita nanti mungkin akan belajar video editing di CapCut untuk Just From ya. Karena kemarin sempat ada yang nanya ini kelas ini ada materi untuk bikin video untuk Just From nggak gitu. Nah, itu mungkin saya mungkin masukkan juga untuk malam hari ini. Oke, kita mungkin langsung ke materinya aja ya karena sebenarnya nggak terlalu pandai berkata-kata juga sih itu. Keringetan ini Kak. Oke, oke langsung aja ya. Jadi materinya itu tentang kelas AI plus CapCut untuk pemula. Jadi boleh disimak materinya. Ini akan saya share screen untuk materi. Oke, baik teman-teman yang sudah siap untuk mengikuti materi boleh tulis angka 1. Mau lihat nih kesiapannya. Gak kelihatan Boleh. Kak. Ini mungkin waktu kita off cam semua ya, jadi nggak kelihatan gambar apa-apa. Yang Iya. udah bisa Ayo, lihat share sudah screen-nya, siap mungkin Kak angkat Situ. tangan boleh. Khairia sudah siap, Pak Dian sudah siap. Alhamdulillah. Angka 1. Ya Kak Noviani. Oke, udah siap semuanya ya? Ya, Alhamdulillah sudah siap semuanya Kak. Oke, mungkin langsung dimulai aja ya Kak Maulida ya dari materi kelas AI Test CapCut ini. Nah, untuk kelas AI Test CapCut ini adalah batch 1. Eh, batch 1 ini nanti akan berlanjut ke batch 2, batch 3 dan selanjutnya. Nah, setiap bertambahnya batch ini nanti juga akan bertambah materi tambahan untuk sama-sama kita belajar gitu. Jadi nggak membahas tentang satu materi yang sama di setiap batch-nya gitu. Jadi misalnya batch 1 ini belajar tentang kelas AI plus CapCut, mungkin di batch keduanya lagi kita akan belajar lebih advance tentang CapCut-nya atau lebih advance tentang AI-nya gitu. Dan mungkin nanti juga di beberapa batch selanjutnya itu mungkin ada beberapa tambahan materi di luar AI atau mungkin juga di luar CapCut gitu. Jadi saya pastikan kelas AI untuk pemula ini untuk yang CapCut ini saya pastikan materinya akan selalu update gitu. Jadi nggak membahas materinya secara berulang seperti itu. Oke, kita langsung aja ke materinya mungkin ya. Jadi yang akan kita pelajari itu adalah yang akan kita pelajari itu adalah ini. Yang pertama adalah yang daftar isinya yang pertama adalah tentang AI, terus yang kedua adalah membuat gambar dengan AI, lalu yang ketiga belajar tentang prompt, yang keempat membuat gambar bergerak, yang kelima membuat video dan CapCut, dan terakhir itu ada penutupnya. Jadi kita langsung saja ke materi pertama ya tentang AI. Jadi mungkin dari sebagian member yang ada di sini yang mungkin udah sempat mengikuti kelas AI sebelumnya atau sempat mengikuti kelas AI di tempat lainnya itu udah sempat kenal nih apa itu AI. Jadi mungkin kalau misalnya dijelaskan lebih lengkap lagi atau lebih ringkas lagi itu adalah AI adalah kecerdasan buatan yang saat ini sedang ramai yang saat ini sedang ramai sekali kabar beritanya.
Jadi banyak sekali orang yang menggunakan AI untuk membantu pekerjaan atau sekedar bertanya tentang sesuatu. Nah, bicara tentang bertanya tentang sesuatu, kita bisa bertanya hampir semuanya. Tapi yang harus diperhatikan adalah kita nggak boleh mengambil seluruh informasi yang diberikan oleh AI. Apalagi berkaitan dengan agama, kesehatan, atau mungkin eh, tutorial untuk melakukan sesuatu kayak kayak mungkin membongkar komputer atau apa namanya ya punya sih hal-hal teknis yang mungkin berkaitan dengan tutorial seperti itu atau yang berkaitan dengan agama dan juga kesehatan kita nggak boleh mengambil informasi sepenuhnya dari AI. Nah mungkin yang bisa kita ambil dari AI itu yang bisa kita tanyakan ada referensi atau ide konten atau yang semacam itu yang mungkin bisa kita ambil. Tapi untuk yang masalah tentang keagamaan atau kesehatan, apalagi untuk tutorial yang mungkin itu akan berakibat fatal kalau gagal, itu jangan pernah mengambil tutorial yang diberikan oleh AI. Nah, jenis-jenis AI ya, jenis-jenis AI itu banyak banget. Walaupun sebenarnya AI itu cuma cuma satu jenis yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan gitu. Tapi untuk jenis-jenis dan penggunaannya itu udah jelas berbeda. Yang pertama itu AI text generator, image generator, video generator, dan musik generator. Nah, untuk text generator itu mungkin kita udah kenal yang namanya ChatGPT. Mungkin udah kenal juga dari eh, Copilot mungkin atau Gemini dan yang lainnya gitu. Nah, dari image generatornya kita mungkin udah kenalan sama Bing Image Creator, sama Leonardo dan yang lainnya mungkin untuk yang video generatornya ada AI yang sangat bagus sekali untuk kita pakai yang mungkin yang nanti akan kita bahas di slide berikutnya ya yang nanti akan kita praktekkan dan kita pakai juga untuk membuat gambar bergerak gitu. Nah, ada juga musik generator. Nah, sempet banget tadi sore itu saya pakai untuk membuat lagu tentang pejasaku.com ya dan hasilnya lumayan bagus. Jadi di AI yang bisa membuat musik generator ini kita bisa pilih genrenya, bisa pilih bisa nulis lirik lagunya sendiri dan juga bisa menentukan kira-kira apa namanya itu tipe lagu apa musiknya itu akan seperti apa gitu. Oke, berlanjut ke slide berikutnya ya. Selanjutnya itu kita akan membuat gambar AI. Setelah sebelumnya kita memahami tentang apa itu AI, kita akan langsung berkenalan dengan materi tentang membuat gambar AI. Tapi sebelum kita bisa membuat gambar AI, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin membuat gambar AI agar gambarnya itu bagus, agar gambarnya itu sesuai dan agar gambarnya itu lebih apa namanya lebih lebih ya lebih sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi tidak tidak apa namanya gambarnya nggak seadanya atau gambarnya nggak melenceng sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus menggunakan AI yang memang difungsikan untuk membuat gambar. Kayak misalnya Bing Image Creator, Leonardo AI, dan image generator lainnya. Jadi kita nggak bisa mengandalkan AI yang fungsinya itu sebenarnya untuk bikin musik. Kita buat untuk bikin gambarnya itu nggak bisa, itu sama sekali nggak bisa. Atau misalnya kita ingin membuat gambar dengan menggunakan ChatGPT. Walaupun beberapa gambar yang dihasilkan bagus, tapi biasanya itu gambar yang dihasilkan itu juga banyak yang jeleknya gitu. Jadi kita nggak bisa mengandalkan AI yang tidak dikhususkan untuk membuat gambar. Kayak kayak misalnya ChatGPT atau Gemini atau mungkin beberapa AI yang sebenarnya untuk text generator aja gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, untuk menghasilkan gambar yang bagus, untuk membuat gambar yang bagus, kita harus benar-benar memperhatikan yang namanya prompt. Prompt itu maksudnya kita harus benar-benar memperhatikan atau menggunakan prompt ke AI dengan jelas. Jadi kita harus memberikan prompt ke AI itu dengan jelas, nggak ambigu, alias memberikan detail yang jelas gitu. Kayak misalnya gini, kayak kayak misalnya
kita pengen bikin gambar yang bagus, yang memiliki pose atau memiliki ekspresi atau memiliki suasana yang berbeda atau warnanya pengen pengen diganti, warnanya pengen berwarna gitu dan memiliki karakter. Nah, kita harus memasukkan detail-detailnya, detail-detailnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa menggunakan prompt yang asal-asalan atau menggunakan prompt yang seadanya aja gitu. Jadi kita harus benar-benar memasukkan detail-detail untuk gambar yang ingin kita buat, untuk menghasilkan gambar yang bagus ya. Nah, yang ketiga, sebelum kita membuat gambar ini sebenarnya di poin ketiga ini sebenarnya harusnya poin pertama ya. Jadi sebelum kita membuat gambar atau sebelum kita membuat gambar dengan AI, itu kita harus benar-benar memproyeksikan gambar itu di kepala kita sendiri gitu. Jadi kita harus punya punya imajinasi yang tinggi, punya kreasi yang benar-benar ya udah kita udah bisa benar-benar memikirkan gambarnya seperti apa di otak kita gitu. Jadi setelah kita berhasil atau sudah menggambarkan di kepala kita, baru kita tuangkan ke dalam prompt. Jadi kita gambarkan dulu nih di kepala kita nih. Kita pengen gambar misalnya kuda, kuda yang sedang ngapain? Kuda yang sedang berjalan kah? Atau kuda yang sedang berlari kah? Atau kudanya warna apa? Apakah kudanya itu warna hijau, warna coklat, warna putih? Apakah kudanya punya sayap atau punya tanduk gitu? Jadi kita harus benar-benar memikirkan atau membayangkan gambar itu di kepala kita terlebih dahulu, baru menuangkannya ke dalam prompt. Kayak misalnya contohnya kita ingin membuat gambar kuda yang melayang menggunakan sayapnya di atas awan gitu misalnya. Maka kita bisa bikin promptnya itu, gambarkan saya seekor kuda yang memiliki sayap sedang terbang di atas awan. Seperti itu. Jadi udah benar-benar tergambar gitu promptnya dari gambar yang kita bayangkan sendiri. Kalau misalnya kita membuat promptnya tanpa bayangan di kepala kita, itu akan sulit. Misalnya kita hanya hanya berpatokan pada prompt yang kita buat misalnya gambarkan seekor kuda gitu. Nah, itu hasilnya akan random sekali gitu. Jadi benar-benar kita harus menghasilkan gambaran di otak kita dulu baru kita turunkan ke dalam prompt kayak gitu. Nah, yang keempat yang terakhir itu kita harus benar-benar menggunakan AI image generator itu dengan bijak, nggak membuat gambar yang menyalahi aturan ataupun mengerikan bagi beberapa orang dengan fobia tertentu. Jadi kita harus memperhatikan lingkungan kita juga harus memperhatikan aturan dan hukum yang berlaku di negara kita juga seperti itu. Kayak misalnya kita nggak boleh loh bikin gambar yang misalnya eh, terlalu menyeramkan atau bikin gambaran-gambaran tentang seksualitas atau kekerasan yang berlebihan, nah, kayak gitu kita kita sendiri yang harus mengaturnya bahwa kita untuk menggunakan AI itu harus benar-benar bijak, jadi nggak boleh serampangan dan nggak boleh menyalahi aturan kayak gitu. Kayak selanjutnya ya. Nah, ini setelah kita belajar tentang apa itu AI dan juga belajar tentang apa yang harus diperhatikan sebelum membuat gambar AI, selanjutnya kita akan belajar tentang prompt. Nah, sempat dibahas sedikit tadi ya tentang bagaimana cara membuat prompt yang baik itu. Nah, ini kita akan bahas lebih lebih detail lagi. Nah, sebelumnya kalau misalnya ada yang belum tahu prompt itu apa, prompt itu adalah kata perintah yang kita berikan ke AI. Jadi misalnya kayak kita lagi nyuruh orang aja gitu, kayak kita lagi nyuruh temen kita aja ketika kita minta tolong gitu. Jadi jangan sungkan untuk memberikan perintah ke AI seperti kita meminta tolong ke teman kita. Misalnya kita pengen pengen teman kita itu melakukan sesuatu kayak misalnya membeli barang kah atau membuat gambar kah atau melakukan sesuatu yang kita inginkan kah. Nah, itu kita bisa aplikasikan juga ke dalam penggunaan AI dengan menggunakan prompt. Jadi bedanya itu mungkin kalau misalnya kita ke teman kita itu secara lisan, kalau kita ke AI bisa secara tulisan. Nah, walaupun sekarang udah ada upgrade dari AI, kita bisa menggunakan suara kita untuk apa namanya menggunakan AI ya. Jadi sama aja. Oke, sekarang gimana sih bikin prompt yang baik itu? Sebelumnya sempat dibahas ya.
sedikit tentang gimana cara bikin prom yang bagus. Nah, bikin prom yang baik itu atau bikin prom yang bagus itu kita harus memberikan prom yang jelas, detail, padat, dan juga singkat. Nah, kenapa saya masukin kata singkat di sini? Karena sepengalaman saya dalam membuat gambar, dalam membuat gambar AI yang terlalu detail itu, si AI malah bingung. Dia naruh detailnya di mana lagi gitu. Jadi jadinya asal naruh aja. Kayak misalnya yang sempat saya bikin itu ada mas-mas yang pakai kerudung, ada ada mbak-mbak yang jenggotan, ada mbak-mbak yang ada brewoknya kayak gitu. Nah, itu karena promnya yang terlalu detail. Jadi si AI-nya itu bingung. Ini kira-kira mau ditaruh di mana lagi nih detailnya gitu. Nah, jadi prom yang baik itu sebenarnya prom yang jelas, detail, padat, dan juga singkat. Jadi jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek juga, tapi tetap harus padat, detail kayak gitu. Kayak mungkin pengalaman teman-teman juga sempet kan bikin bikin gambar dengan prom yang saya berikan itu dan ternyata hasilnya mungkin mbak-mbaknya ada jenggotnya atau mas-masnya pakai kudung kayak gitu. Nah, sama aja kayak di dalam dunia nyatanya itu sama aja kayak kita lagi pengen minta ke orang lain nih, balik lagi nih. Jadi kata-kata kita yang nggak jelas itu ketika minta tolong ke orang lain itu akan menghasilkan ya pekerjaannya nggak jelas juga. Misalnya kita pengen minta teman kita itu pengen pengen gambar nih, pengen gambar gunung gitu. Coba bantuin saya gambar gunung dong. Nah, si teman kita ini pasti bakal nanya nih ke kita nih, kira-kira pengen gambar gunung apa nih? Atau nanti di dalam gambarnya itu akan ada apa aja gitu. Nah, walaupun walaupun sekarang AI itu bisa bertanya juga ke kita, tapi dulu waktu pengembangan pertama itu AI, terutama ChatGPT itu, ketika kita pengen minta gambar gunung dengan memberikan kata perintah buatkan saya gambar gunung, itu akan langsung membuat gambar gunung. Nah, sekarang itu sebenarnya ChatGPT akan nanya balik ke kita nih, kira-kira gunung apa yang pengen digambar misalnya atau di dalam gambaran gunung itu akan ada apa aja atau nuansanya pengen seperti apa. Nah, itu perkembangan AI udah cukup cukup jauh juga ya selama selama kurun waktu beberapa bulan ini sebenarnya. Padahal waktu pertama muncul itu ketika kita pengen gambar gunung dengan prompt yang sederhana itu dia langsung bikin. Nah, sekarang ada pengembangan tuh ketika kita berikan prompt yang singkat, dia bakal ngasih pertanyaan balik ke kita, kira-kira pengen bikin gambar seperti apa sih, atau gambarnya seperti apa sih, kayak gitu. Oke, nah ini untuk prompt yang baik, saya ulangi. Untuk bisa menggunakan AI dengan baik itu kita harus menggunakan prompt yang baik nih. Nah, saya ulangi lagi, prompt yang baik itu seperti apa? Prompt yang baik itu ya yang detail, padat, dan juga singkat. Jadi pokoknya jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, dan juga jangan terlalu kosong juga gitu. Pokoknya sih jelas nih, jelas, detail, padat, dan juga singkat kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk ini ya, untuk memudahkan kita mengerti mana sih prom yang bagus itu seperti apa sih, atau prom yang jelek itu seperti apa sih. Nah, ini saya sudah membuat contohnya. Jadi untuk memudahkan kita belajar prom, kita akan melihat beberapa daftar prom dari mulai prom yang jelek sampai dengan prom yang sempurna gitu katakanlah. Oke, langsung. Nah, di sini saya kasih lima kelas ya, ada yang jelek banget, ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang bagus banget, dan juga ada yang sempurna. Ntar saya pakai kacamata dulu. Oke, untuk prom yang paling pertama itu, yang paling ujung itu, kenapa saya taruh paling atas? Biar kita tahu nih, prom yang jelek banget itu seperti apa gitu. Prom yang jelek banget itu prom yang benar-benar sederhana dan nggak ada detail sedikit pun di dalam prom itu. Jadi isinya itu cuma buatkan saya gambar wanita berhijab. Cuma itu aja. Jadi kemungkinan hasilnya itu ya wanita berhijab, tapi mukanya misalnya orang Amerika atau mukanya bukan orang Indonesia atau mukanya nggak tahu random deh pokoknya. Entah mungkin kulitnya hitam, kulitnya merah seperti apa kayak gitu. Jadi
untuk menggunakan prompt dengan status dengan kelas jelek banget ini sebenarnya masih bisa menghasilkan gambar, tapi ya itu mungkin gambarnya random gitu. Entah nanti si wanita berhijabnya ini ada di mana, entah ada di kafe atau entah ada di sawah atau ada di mana kita nggak tahu gitu. Hasilnya maksudnya random kayak. Nah, selanjutnya itu ada kelas prom yang jelek. Kelas yang kelas prom yang jelek ini sebenarnya udah memiliki detail. Kayak misalnya detailnya itu hijabnya berwarna merah. Tapi secara secara eh, penggambarannya itu atau hasil dari prom AI-nya itu akan random gitu, akan tetap random karena kita nggak memberikan detail lainnya. Kalau misalnya kita buat gambar dengan prompt, buatkan saya gambar seorang wanita berhijab berwarna merah, itu hanya akan menghasilkan gambar seorang wanita berhijab berwarna merah, latar belakangnya kita nggak tahu di mana, posenya kita nggak tahu di mana gitu, maksudnya posenya gimana gitu. Jadi benar-benar hasilnya masih random. Nah, di bawahnya lagi itu ada kelas prom yang bagus. Jadi di prom yang bagus ini ada detail juga, ada detail ekspresi juga. Kayak misalnya sedang tersenyum ke arah kamera gitu. Itu kan detail ekspresi gitu. Jadi ini promnya bagus, tapi tetap menghasilkan gambar yang random karena kita belum menambahkan detail yang lainnya. Kita masih bisa menggunakan prompt ini untuk mendapatkan gambar seorang wanita berhijab berwarna merah sedang tersenyum ke arah kamera. Nah, ini kita bisa menggunakan prompt ini, tapi ya tetap lagi nih, kalau misalnya kita pengen menyesuaikan prompt ini dengan pengen menghasilkan gambar ini sesuai dengan kebutuhan kita, ya maka kita harus menambahkan detail lainnya. Kita nggak bisa pakai prompt yang bagus ini untuk mendapatkan gambar yang kita inginkan. Jadi kita masih harus menambahkan detail lainnya gitu. Jadi prompt yang bagus ini masih bisa digunakan untuk membuat gambar, tapi kemungkinan besarnya masih random kayak gitu. Nah, di bawahnya lagi ada prompt yang kelasnya itu bagus banget. Di prompt yang di prompt yang kelasnya bagus banget ini ada tambahan tambahan lainnya kayak misalnya di sini dia menggunakan gaun berwarna merah muda. Jadi misalnya kalau misalnya di prom yang bagus tadi nggak ada gaun berwarna merah muda, nah ini di prom yang bagus banget ini udah menambahkan detail tambahan nih. Nah ini kenapa makanya dimasukkan ke dalam kelas yang bagus banget karena dia memiliki beberapa detail yang mungkin sudah sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngedit promnya, ya udah tinggal diedit-edit aja. Misalnya eh, nggak pengen gambar wanita deh, gambar laki-laki ya udah diganti. Buatkan saya seorang laki-laki berapa gitu, berkemeja kah, berkemeja warna putih kah atau apakah gitu. Terus menggunakan gaun berwarna merah mudanya bisa diganti dengan menggunakan celana apakah gitu. Nah, ekspresinya juga bisa diganti tersenyum ke arah kamera atau apa. Nah, prom yang bagus banget ini masih tetap ada beberapa detail yang belum dimasukkan karena apa namanya kebiasaan orang-orang kan seperti itu. Maksudnya ada lupa memasukkan detail, ada lupa memasukkan tambahan di dalam promnya gitu. Jadi saya klasifikasikan jadi 5 kelas itu biar kita sama-sama paham bahwa dari mulai yang jelek banget sampai sempurna itu pasti akan ada tambahan-tambahan detail yang lainnya. Nah, oke lanjut ke prom yang sempurnanya ya. Jadi prom yang sempurna ini udah menambahkan detail tambahan lainnya. Nah, ini saya anggap sempurna karena ini prom yang prom yang menurut saya sudah sesuai dengan kebutuhan kita dan kita tinggal ganti-ganti aja sesuai dengan yang kita mau gitu. Karena udah ada yang pertama nih detailnya ya, udah ada seorang wanitanya, udah ada identitasnya itu seorang wanita Indonesia, udah ada keterangan pakaiannya kayak misalnya berhijab merah dan menggunakan gaun berwarna merah muda dan juga udah ada ekspresinya itu tersenyum ke arah kamera dengan latar belakang. Nah ini latar belakangnya udah ada latar belakang taman bunga tulip yang sangat luas. Nah selanjutnya juga di detail yang terakhir itu ada style gambar realistik kayak gitu. Nah
Kalau misalnya teman-teman memperhatikannya dari prompt yang jelek banget sampai yang sempurna itu, kalau misalnya diperhatikan itu ada beberapa detail yang kayak kayak misalnya realistik itu apa sih, terus style gambar itu apa sih, mungkin yang belum mengikuti kelas di tempat lain itu mungkin masih bingung. Nah, style gambar ini kan ada banyak tuh, kayak yang misalnya realistik, kartunis, terus komik dan yang lainnya. Nah, mungkin kita balik lagi ya ke ke materi yang satu ini nih, ke materi tentang AI ini. Jadi kita jangan pernah berpatokan pada materi kelas tertentu gitu. Kita benar-benar harus memproses materi yang kita dapatkan itu untuk bisa mengupgrade diri kita agar kita tuh selalu penasaran gitu. Jadi jangan jangan terlalu berpatokan pada materi yang diberikan oleh pemateri. Jadi kita harus benar-benar menyaringnya. Nah, pada materi tentang AI ini ada tulisan atau ada kata-kata yang ini ya, yang di bawah ini yang apa itu AI atau sekedar bertanya tentang sesuatu. Nah, ini kalau misalnya kita penasaran dengan style gambar, misalnya style gambar realistik itu apa, kita bisa tanyakan nih, kira-kira style selain realistik itu apa aja gitu. Atau kira-kira ekspresi selain tersenyum itu apa aja gitu. Jadi jangan pernah terpaku ke materi yang dibawakan pemateri. Jadi kita harus benar-benar memproses memproses materi yang diberikan dan juga mempelajari materi yang diberikan untuk kita memperluas materinya sendiri gitu. Jadi sebagai contoh ya kita bisa nanya apa aja ke ChatGPT ya. Sebentar. Oke. Oke, udah berganti ke ChatGPT. Oke, kita masuk ke pertanyaan tadi ya. Apa saja style gambar yang bisa kamu buat? Nah, seperti itu. Nah, nanti dijawab nih sama ChatGPT-nya. Dia bisa bikin realistik, bisa bikin kartun ilustrasi, bisa bikin digital art fantasi, bisa bikin lukisan dan klasik. Jadi banyak lah yang si AI bisa itu. Jadi kalau misalnya kita menemukan materi dari pemateri yang bawakan itu, kita benar-benar harus merasa penasaran gitu dan kita harus bertanya-tanya kira-kira apa aja sih, maksudnya tuh ada penjelasan lebih jauh nggak sih tentang itu? Kayak misalnya di materinya kan di materi PowerPoint yang saya bagikan itu kan ada kayak misalnya realistik nih. Nah, realistik itu apa sih? Style gambar realistik itu apa sih gitu. Terus selain tersenyum tuh kira-kira ekspresinya tuh apa aja sih yang ada yang bisa digambarkan oleh si AI itu? Atau kira-kira si AI itu bisa buat gambar apa aja, terus mungkin bisa bikin latar belakang apa aja gitu. Nah, oke, saya balikin ke ChatGPT dulu. Jadi si ChatGPT itu bisa ngejawab hampir apapun yang kita tanyakan, tapi balik lagi ke pembukaan kayak yang pembukaan tadi ya, jangan pernah mengambil informasi sepenuhnya dari ChatGPT. Kalau itu tentang hal-hal yang mungkin ya memang terlalu terlalu apa namanya terlalu vital untuk dilakukan atau dikerjakan dengan panduan dari ChatGPT gitu. Kalau misalnya sakit atau kalau misalnya butuh sesuatu yang emang itu urgent dan fatal kalau dilakukan sendiri ya masih mending datang ke ahlinya aja. Oke, dari pertanyaan yang saya tanyakan ini, apa saja style gambar yang bisa kamu buat? Yang pertama itu dia bisa bikin gambar realistik, yang kedua bisa bikin kartun ilustrasi, bisa bikin digital art dan fantasi, dan bisa bikin lukisan dan klasik. Kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar bertanya-tanya nih, kira-kira
materi yang dibawakan pemateri itu kira-kira masih bisa dikembangkan lagi nggak sih sama kitanya sendiri gitu. Karena pemateri itu kan juga manusia ya, jadi kadang suka lupa memasukkan materi-materi yang lainnya kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar bertanya-tanya, kita harus punya rasa penasaran yang tinggi kayak gitu. Oke, lanjut lagi ini untuk pengelompokan kelas-kelas promnya ya. Oke, selanjutnya nih mungkin ada yang bertanya-tanya nih ya hasil promnya. Oke, hasil prom ini mungkin kebanyakan dari teman-teman yang apa namanya tuh bikin bikin gambar dengan prompt yang sederhana gitu ya. Hampir 80% orang-orang yang nanya ke saya itu kenapa gambar AI saya kok jelek, kenapa gambar saya kok nggak sesuai, kenapa gambar saya kok kayak enggak, pokoknya nggak sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, 80% dari kebanyakan pengguna AI itu nggak mendapatkan hasil gambar yang bagus dengan menggunakan prompt AI yang jelek atau seadanya gitu. Nah, tapi yang uniknya adalah dari kebanyakan orang akan mendapatkan gambar yang bagus dengan menggunakan prompt yang jelek. Kenapa coba bisa kayak gitu? Karena AI itu belajar dari kita. AI itu benar-benar belajar dari kita sebagai pelatihnya. Sebenarnya secara nyata, secara realnya ya, kita itu pelatihnya AI atau kita tuh pelatihnya secara gratis atau orang-orang yang sebenarnya dimanfaatkan untuk melatih AI. Jadi kayak karyawan gratisan dari yang pemilik AI gitu loh. Jadi kenapa kenapa hampir 80% orang-orang yang menggunakan AI dengan prompt yang jelek itu dapatnya gambar yang jelek juga, dan ada 20% orang-orang yang memasukkan prompt yang jelek tapi dapat gambarnya yang bagus. Karena AI-nya belajar dari kita. Kayak misalnya yang pertama kita memasukkan prompt ke ChatGPT misalnya. Buatkan saya gambar kerbau misalnya. Kita dibuatin gambar kerbau nih, tapi kerbaunya jelek banget gitu. Kayak misalnya kerbaunya, jangan kerbau deh, kita balik ke wanita berhijab merah aja. Kayak misalnya kita pengen bikin gambar wanita berhijab merah, tapi kita memberikan promptnya itu eh, wanita berhijab merahnya aja, atau buatkan gambar wanita berhijab merahnya aja. Nah, karena kita nggak puas, kita ketik lagi nih, buatkan wanita berhijab merah ini menggunakan gaun berwarna merah muda. Enter nih, udah enter tuh. Terus keluar tuh gambarnya, gambar dari ChatGPT-nya. Nah, karena kita nggak puas lagi, kita pengen nambahin sesuatu lagi nih ke ChatGPT-nya. Bahkan tambahkan latar belakang bunga tulip yang luas, kayak gitu misalnya. Atau ditambahin buat wajahnya menjadi orang Indonesia, misalnya kayak gitu. Nah, ya udah muncul gambarnya lagi kan. Nah, beberapa hari setelah itu, atau bahkan beberapa jam setelah itu, kalau misalnya kita ngetik nih, kita ngasih prompt, buatkan wanita berhijab, yang keluar itu ya sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan gambaran kita sebelumnya. Jadi jadi kalau misalnya yang pertama banget kita ngasih prompt itu gambarnya masih berantakan atau mukanya masih bukan orang Indonesia atau hijabnya belum berwarna merah, tapi ketika sudah kita masukkan perintah berkali-kali dan kita sudah selesai dengan gambar itu, besok atau beberapa jam setelah itu kita hanya mengetikkan promptnya itu wanita berhijab merah aja, itu akan langsung sesuai gambarnya. Nah, itu yang mungkin yang jadi pertanyaan orang-orang di grup atau di Facebook ya. Jawaban dari pertanyaan orang-orang yang kenapa gambar saya kok jelek pakai prompt ini. Nah, pas saya cek ternyata promptnya ya sederhana banget. Tapi ada beberapa orang yang ngejawab, saya pakai prompt itu hasilnya bagus kok. Nah, kayak gitu. Nah, itu mungkin karena si AI-nya juga belajar dari inputan prompt kita sebelumnya kayak gitu. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita bakal langsung praktek ya untuk membuat gambar bergerak dan membuat videonya. Jadi mungkin nanti akan saya share screen melalui tablet, nanti dari komputernya mungkin akan saya matikan share screen-nya.
Jadi membuat gambar bergerak dan membuat gambar bergerak dan membuat videonya. Nah, sebelum membuat gambar bergerak dan membuat videonya itu kita harus menyiapkan aplikasi atau katakanlah perlengkapan gitu. Perlengkapan yang kita butuhkan itu ada ChatGPT. ChatGPT itu enggak enggak untuk membuat gambar ya. ChatGPT itu enggak untuk membuat gambar tapi untuk membuat prompt. Untuk membuat prompt. Nah, nanti Leonardo AI-nya itu untuk membuat gambar. Nah, Pixverse.ai-nya itu untuk membuat gambar bergeraknya. Nah, CapCut-nya itu nanti untuk membuat gambar untuk editor video. Kayak hal yang harus dipersiapkan sebelum kita membuat gambar bergerak dan membuat videonya itu, tentunya yang pertama adalah ini apa namanya tuh promnya ya, balik lagi ke promnya ya. Kita harus benar-benar mempersiapkan promnya. Jadi sebelum membuat gambar bergerak dengan menggunakan AI, yang harus dipersiapkan adalah membuat prompt, baik untuk gambarnya ataupun prompt yang membuat gambar bergeraknya. Tapi balik lagi yang nggak tertulis ya. Jadi sebelum membuat prompt untuk gambarnya, kita harus benar-benar ngebayangin dulu kira-kira kita pengen bikin gambar apa? Apakah pengen gambar wanita berhijab merah tadi, ataukah pengen gambar seekor kuda yang lagi lari-larian di pantai, atau pokoknya dikreasikan aja di otak kita. Nanti setelah otak kita itu memberikan bayangannya, atau otak kita itu sudah tahu nih pengen bikin gambar apa nih, nah baru kita turun untuk membuat promptnya kayak gitu. Oke. Nah, kayaknya Kak Maulida sebelum kita berlanjut untuk apa prakteknya ya mungkin saya pengen teman-teman di sini atau mbak-mbak di sini untuk mencoba mengaktifkan otaknya lagi gitu kan, mencoba untuk mengaktifkan otaknya lagi untuk berkreasi seliar mungkin. Nanti mungkin bisa dikirimkan apa namanya gambaran-gambaran yang ada di otak mereka untuk kita coba jadikan prompt seperti itu. Kak Maulida, boleh dibantu? Kak Maulida lagi hadir nggak ya? Halo? Lalu Kak Maulida mungkin boleh deh mungkin teman-teman coba mungkin Kak Maulidanya ada sedikit halangannya mungkin bisa bantu untuk apa namanya mengirimkan gambaran yang ada di otak teman-teman sekalian untuk coba kita alihkan ke dalam prompt. Nanti akan saya pilih salah satu untuk saya bikin dari mulai promptnya, gambarnya, terus video bergeraknya, sama saya bikinkan untuk video CapCut-nya untuk praktek malam hari ini. Kak Yuni mungkin bisa dibantu. Kayak misalnya mungkin gambarannya itu pengen bikin gambar elang ataukah apa gitu. Elang yang lagi terbang atau apa gitu. Tangan malah. Boleh dikirimkan ke ini ya, ke sesi komentar ya. Iya. Lah, makanya nanti gue no hotel. Sih nang hotel. Enak temen urip, Pe. Masakne ndas wedhus ora ndang rene. Nah, Kak Yuni mungkin boleh dibantu. Kak Maulida, halo. Satu, dua, tiga, tes. Halo semuanya. Suara saya masuk nggak ya? Boleh angkat tangan dulu mungkin. Oke.
Oke, Kak Yuni. Mungkin yang lainnya ada Kak Hera ya, gambar kupu-kupu punya sayap berkilau sedang terbang di atas taman bunga. Ini lumayan bagus, bagus banget, bukan lumayan bagus, bagus banget. Ya benar Kak, Kak Hera benar gambarnya kayak gitu. Gambaran di otak kita itu mungkin yang akan keluar adalah prompt sederhana yang nantinya akan kita ubah menjadi prompt yang lebih lengkap atau yang lebih detail kayak gitu. Ada yang lain? Kalau misalnya belum ada yang lain, nanti mungkin saya ambil ide dari Kak Hera aja nih. Ada yang lain kah? Kak Nopi mungkin? Kak Siti, buatkan gambar seorang gadis kecil yang imut. Yang apa tadi tuh? Sebentar ya. Buatkan gambar seorang gadis kecil yang imut, realistis, berlarian di taman bunga, mengejar kelinci putih. Oke, bagus Kak Siti Khairia ya. Kak Hera juga mantap banget ini isi apa namanya kreasinya. Iya, bener kayak gitu Kak. Yang lainnya ada mungkin? Hmm, di sini udah ada adminnya Kalava ya. Ini ada apa namanya? Ada permintaan dari Kalava karena Kalavanya mungkin berhalangan hadir, jadi dialihkan ke adminnya. Adminnya udah hadir, boleh angkat tangan. Oke, Ya. coba saya ambil salah satu ya. Hmm, obrolan. Oke, kita ambil salah satu di sini. Seorang wanita menangis karena dimarahin mertua. Ini Kamanda. Bagus, bagus banget. Itu bisa bisa untuk bikin cover kali ya, cover novel ya. Kita ambil coba yang gambar kupu-kupu punya sayap berkilau sedang terbang di atas taman bunga ya. Dari punya Kak Hera ya. Kita ambil dulu ya. Kita alihkan ke ChatGPT. ChatGPT-nya, oke. Oke. Nah, boleh diperhatikan ya. Boleh diperhatikan dulu. Untuk mendapatkan prompt dari ChatGPT itu sebenarnya oh ya, sebenarnya kita bisa mendapatkan prompt secara langsung dari ChatGPT tanpa kita harus membuat promptnya. Jadi kita bisa minta minta dari ChatGPT aja. Nah, caranya itu seperti ini. Jadi kita bisa ketikkan di ChatGPT-nya, bantu saya membuat prompt atau perintah untuk membuat gambar. Nah, gambarnya apa nih? Gambarnya apa? Makanya tadi kan saya minta untuk coba berkreasi di otak kita sendiri. Kita bayangkan kita pengen gambar apa gitu. Nah, setelah itu baru kita buat promptnya. Nah, kalau misalnya kita belum terbiasa membuat prompt yang detail, kita bisa minta ChatGPT untuk membuat gambar yang detailnya atau membuat prompt yang detailnya seperti itu. Kita enter sini. Nah, itu udah muncul. Oke, nah ini menarik ya. Kayak yang tadi saya omongin tadi, prompt yang jelek, prompt kita yang jelek itu hasilnya bisa bisa bagus atau bisa juga tambah jelek gitu. Nah, ini salah satu prompt yang dihasilkan oleh ChatGPT itu bagus. Karena sebelumnya saya sering minta kalau misalnya dikasih bahasa Inggris, saya sering minta untuk dikasih bahasa Indonesianya juga. Nah, sekarang dia ada dua bahasa yang dikasih. Ada yang bahasa Inggris, sama ada yang bahasa Indonesianya. Nah, ini promnya itu masih terlalu panjang ya, masih terlalu detail ya.
atau masih 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 belum singkat gitu. Kalau misalnya kita pengen lebih singkat, kita bisa minta ke ChatGPT-nya juga. Misalnya, bantu saya mempersingkat promnya. Masukin lagi nih, tapi tetap padat gitu. Bentar, ini lebih pendek nih. Coba kita minta bahasa Indonesianya. Jadikan bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Indonesia itu berarti seekor kupu-kupu bersayap berkilau terbang anggun di atas taman bunga berwarna-warni, bersinar di bawah cahaya matahari hangat. Nah, dari isi kepala kita, dari prom yang sederhana ini, misalnya ya, dia diperdetail lagi sama ChatGPT-nya. Kalau misalnya isi kepala kita itu cuma cukup mampu menggambarkan bahwa ada kupu-kupu punya sayap berkilau sedang terbang di atas taman bunga. Nah, sama ChatGPT-nya itu nanti dibuat seekor kupu-kupu bersayap berkilau terbang anggun di atas taman bunga berwarna-warni bersinar di bawah cahaya matahari hangat. Nah, kalau misalnya kita pengen buat gambarnya, kita coba buat di ChatGPT dulu ya. Kita masukkan buatkan gambar itu. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya nih. Cakep kan hasilnya? Bagus. Tapi kalau misalnya kita ambil contohnya, jadi ini balik lagi ya, kemungkinan besar hasilnya akan bagus karena kita udah memberikan prompt yang detailnya terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya kita buatkan saya kupu-kupu, gambar kupu-kupu, kemungkinan besar hasilnya akan bagus karena kita sebelumnya sudah memasukkan atau sudah memasukkan detail detail prompt atau prompt yang cukup detail dan jelas kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita bikin minta ChatGPT untuk buat lagi, kayaknya sih bakalan bagus hasilnya. Nah, itu ngejawab pertanyaan yang tadi juga tuh, yang kadang suka ngebingungin beberapa pengguna AI kayak gitu. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, boleh perhatikan deh, ini kayaknya agak beda sih. Coba perhatikan deh, dari promnya ya. Dari prom gambar yang di bawah ini itu kan buatkan gambar seekor kupu-kupu bersayap berkilau terbang anggun di atas taman bunga berwarna-warni bersinar di bawah cahaya matahari hangat kan. Nah, hampir semua elemennya kan lengkap semua kan. Ada bunga, ada matahari, ada berkilau, ada kupu-kupunya juga, dan kupu-kupunya sedang terbang. Nah, ketika kita bikin atau buat promnya itu cuma buatkan gambar saya kupu-kupu, ya ini kupu-kupunya kayak gini aja nih, nggak memiliki detail latar belakangnya gitu, kayak gitu. Ini kebetulan banget sih, kayak gitu. Nah, jadi balik lagi untuk membuat gambar yang bagus atau untuk membuat gambar yang sesuai dengan kebutuhan kita itu ya detailnya harus kita masukkan gitu. Coba misalnya kalau misalnya kita langsung praktek ya, misalnya kita langsung ganti di sini, buatkan gambar seekor macan deh, macan bersayap, berkilau, terbang anggun. Coba kita masukkan aja, kita ngerandom dulu aja nih, masukin. Coba kita cek gambarnya. Nah ini hasilnya. Oh, hasilnya malah tambah bagus macannya kan ya, macannya. Ini kayaknya gambarnya bisa saya simpen aja sih. Coba ini saya download dulu deh. Ini download, ini kupu-kupunya kita download juga. Oke. Oke, nah ini apa namanya?
balik lagi kenapa saya nggak menyarankan ChatGPT untuk membuat gambar, karena selain terbatas, kuotanya terbatas, itu juga kita dapat gambarnya cuma satu atau dua biji aja. Tapi kalau misalnya kita pakai Leonardo, itu kita bisa langsung buat gambar banyak, langsung dikasih empat kalau nggak salah per satu generate kayak gitu. Oke, sebentar. Saya masuk sini dulu. Oke, ini kita kayaknya ambil ambil prakteknya pakai yang promnya dari Kahera aja ya. Nanti kita eh, langsung praktek untuk bikin gambar di Leonardo-nya juga. Oke, Kak Hera, terima kasih untuk ide di kepala yang eh, sangat keren itu. Kita bisa pakai gambarnya untuk kita latihan di sini atau kita praktek di sini langsung. Oke, dari promnya Kak Hera ya, kita simpen dulu. Simpen, terus mungkin yang macanya juga kita simpen. Oke, oke, kita langsung balik ke materinya dulu. Kita balik ke materinya. Oke, yang harus kita persiapkan sebelumnya itu kan beberapa aplikasi atau beberapa beberapa aplikasi dan beberapa AI. Yang pertama itu ada ChatGPT, ada Leonardo AI, ada Pixforce, ada CapCut. Nah, kita baru masuk ke ChatGPT. Nah, selanjutnya kita akan praktek ke Leonardo. Nah, Leonardo-nya ini mungkin nanti akan saya akses dari tablet ya, biar nanti sama-sama bisa praktek juga karena sama-sama Android kan. Oke, kita cari dulu di sini mungkin. Ya, saya setuju. Oke, ini kita matikan dulu serinya. Stop share. Oke, saya share dari tablet layar. Mulai sekarang. Oke, udah masuk ya. Yang Leonardo AI dan Pixverse-nya itu kita pakai Chrome Kak Siti. Jadi kita semuanya pakai Chrome. Jadi nggak mengandalkan aplikasi yang ada di Play Store ya. Jadi bisa langsung Chrome, pakai Chrome yang ini nih, pakai aplikasi Chrome. Ada, nanti dikirim. Oke, sebenarnya kayaknya saya kirim dulu aja ya linknya ya. First, AI. Oke, saya kirim dulu linknya. Terus tadi ada Leonardo AI. Oke, itu ya linknya ya. Ini nanti kita ambil promnya juga, kita bisa pakai bareng.
Pesan aja. Hmm. Oke, oke, siap Kak Amanda. Nanti dikirim ke grup juga. Kita langsung praktek untuk bikin, 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 bikin. Sebentar saya hentikan dulu aja. Oke, hmm, ini promnya ya. Itu prom yang kita pakai. Terus linknya Xforce AI. Sebentar dulu ya, saya proses dulu ya. Oh, mohon maaf agak lama nih. Nah, AI. Oke, Kak Maulida udah hadir? Hadir ada Kak. Iya, oke oke. Udah standby ya? Ya, standby. Oke, sip. Sebentar. Sebentar dulu sebentar. Tadi ada apa namanya? Ada ada prom dari Kak siapa namanya tuh lupa saya. Kak Hera itu promnya bagus banget. Dia bisa membayangkan gambaran tentang kupu-kupu yang cantik banget. Tadi saya juga udah buatkan gambarnya. Nah, kita akan praktek langsung dengan menggunakan prompt dari Kak Hera. Itu promnya ya, boleh nanti dicoba. Ini kita langsung praktek dengan Leonardo. Leonardo dengan menggunakan tablet ya. Jadi nanti bisa menyesuaikan eh, device-device yang teman-teman pakai. Oke, langsung aja kita masuk ke Leonardo-nya. Jadi, ya gini, saya jelaskan dulu. Jadi, aplikasi itu atau AI itu bisa diakses melalui aplikasi, bisa diakses juga melalui browser. Nah, browser yang saya sarankan untuk digunakan itu adalah browser Chrome. Browser Chrome yang ini, kalau misalnya Chrome-nya itu belum diupdate, boleh diupdate dulu. Kalau misalnya belum diinstal, itu boleh diinstal dulu. Oke ya. Jadi aplikasi AI itu atau AI itu bisa diakses melalui aplikasi Play Store ataupun bisa langsung juga digunakan melalui browser. Oke, kita mulai mulai langsung ya. Oke, kita pertama masuk ke Leonardo dulu. Leonardo AI. Kalau misalnya belum apa namanya tuh, belum terlalu paham dengan penggunaan Google, bisa langsung masuk ke link aja yang tadi saya kirimkan. Kalau misalnya mau belajar untuk cari di Google itu gampang. Tinggal buka Google Chrome-nya aja, terus ketik aja di sini yang mau kita cari, Leonardo AI. Udah, tinggal dibuka Leonardo AI-nya. Nah, di sini kita bisa langsung mendaftar, mendaftarkan akun kita ya. Kita pilih Launch App yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan, kita Launch App, pilih. Setelah itu, ini ada beberapa pilihan. Kita bisa mendaftar dengan beberapa akun yang kita punya. Kalau misalnya kita punya Google, kita daftar dengan menggunakan Google. Kalau misalnya kita pengen bikin dengan akun apa ya bebas gitu. Ada juga beberapa email, tapi yang paling sering digunakan itu kan atau yang sering kita punya itu kan ada Gmail ya. Jadi bisa langsung menggunakan akun Google. Tinggal pilih aja Google di sini. Selanjutnya, pilih salah satu akun yang pengen dipakai. Kalau misalnya punya beberapa email ya, kita pilih aja salah satu. Misalnya ini email saya. Oke, ditunggu sebentar karena emang loadingnya agak lama untuk
AI. Oke. Nah, di sini yang menarik dari Leonardo itu dia poinnya itu atau limitnya itu tiap hari nambah ya. Jadi dia walaupun hari ini itu habis, besok masih bisa kita pakai lagi dengan limit dari Leonardo yang udah bertambah ini. Nah, untuk bikin gambarnya, untuk bikin gambarnya itu bisa langsung pilih image creation. Jadi ketika kita udah bikin akunnya kan tadi di awal tuh ya, tinggal pilih akun Google aja. Ketika kita udah bikin akunnya dan kita udah masuk ke halaman website Leonardo-nya itu bisa pilih image creation. Image creation-nya dipilih. Oke, di sini. Ini tutup aja. Nah, di sini ada beberapa model yang bisa kita gunakan nih. Di samping kiri itu ada model ya. Modelnya ada anime, ada cinematic kino, ada concept art, ada graphic design, ada ilustrasi, ada beberapa yang lainnya. Kita tinggal pilih saja. Kalau misalnya kita pengen bikin yang realistis, berarti mungkin bisa bisa pilih reflect vision atau cinematic kino atau portrait perfect dan yang lainnya gitu. Kalau misalnya kita pengen bikin gambaran tentang anime, kita bisa pilih anime atau kita pengen bikin gambaran tentang konsep art, kita pilih yang konsep art. Sekarang coba kita pilih yang reflect vision ini bebas ya pilihannya ya. Jadi nggak tergantung pada materi saat ini. Jadi bebas pilihannya untuk model dari Leonardo-nya. Setelah itu kita pilih stylenya nih. Stylenya pengen apa? Apakah pengen illustration, pengen fashion, dynamic, kreatif, bokeh, 3D render, dan yang lainnya ini bisa. Nah, yang menarik di sini, kalau misalnya kita pilih anime ya, kalau misalnya kita pilih anime, di bagian stylenya juga masih banyak nih ada nih. Semuanya tentang anime. Ada yang flat illustration, ada general, ada monokrom, ada retro, dan yang lainnya ada yang manga juga. Dan juga ada karakter set. Kalau misalnya kita pengen bikin karakter set untuk anime. Nah, kita coba saat ini pilih yang reflect vision. Ini pokoknya ini bebas, modelnya bisa dipilih bebas. Jadi jangan berpatokan pada materi yang saya sampaikan untuk modelnya. Bebas. Terus stylenya ini bebas juga mau pilih yang mana. Mau illustration, makro, minimalis, pokoknya sih bebas. Nah, untuk saat ini saya mungkin pilih illustration aja. Ini generation mode-nya itu kita nggak bisa pilih quality karena ini yang mode gratisnya. Untuk yang gratisnya itu ada default-nya itu ada di false. Terus image dimension-nya itu ini menarik. Makanya kenapa saya ngomong di awal itu kita harus membuat gambar AI itu dengan menggunakan AI yang emang dikhususkan untuk membuat gambar. Jadi jangan melempar tugas membuat gambar ke AI yang mungkin fungsinya itu untuk text generator gitu. Jadi nggak fungsionalitasnya tuh nggak untuk buat gambar. Nah, AI yang dikhususkan untuk membuat gambar itu dia memiliki beberapa tambahan yang emang bisa kita manfaatkan secara lebih luas gitu kayak misalnya mungkin di ChatGPT itu kita dapat orientasinya itu defaultnya itu dua banding tiga. Nah, di sini kita bisa pilih bebas nih di pilihan more itu ada tuh ada misalnya sosial kita pengen pilih Facebook, TikTok, misalnya device, di sininya pengen milih milih orientasinya gimana kayak gitu. Kalau misalnya kita pengen bikin cover novel atau pengen bikin cover KBM app, mungkin kita bisa pilih sesuai dengan apa namanya tuh dengan gambaran aplikasinya ya. Kalau kalau nggak salah berapa sih, Dek, ukuran KBM app tuh, Dek? Nggak dijawab lagi. TikTok, kita ambil TikTok aja ya. TikTok itu kita bisa langsung pilih untuk orientasinya kalau misalnya kita pengen bikin TikTok. Oke, baik lagi. Di advanced setting ini ada transparansi ini mungkin boleh diaktifkan, boleh enggak ini bebas aja. Ada apa lagi di sini?
quality-nya, quality kalau misalnya mau pakai quality berarti harus yang berbayar. Oke, misalnya kita udah, kita tinggal masukkan aja nih prompt yang tadi kita kirim ya, atau prompt yang tadi kita dapatkan dari ChatGPT di Zoom, di chat. Ini di, ntar dulu. Obrolan, mengobrol. Ini kita salin teks. Kita coba ambil kupu-kupunya dulu deh. Ambil kupu-kupunya dulu, salin. Kita terbang ke Leonardo-nya lagi. Kita tempel promnya di sini. Oke, pilih generate. Nah, kalau misalnya ada apa namanya tuh? Ada peringatan tadi itu berarti promnya itu dia dia promnya itu nggak bisa diterima sama si Leonardo-nya nih. Ada ini ya, ada kata-kata yang terlarangnya ya mungkin karena beda beda ini mungkin beda peraturan. Coba kita anggunnya dihapus. Pokoknya kalau misalnya ada notifikasi atau ada peringatan itu kita wajib harus baca dulu kesalahannya di mana. Jadi jangan jangan panikan gitu loh orangnya. Itu dari Leonardo-nya mungkin kata anggun itu terlarang ya mungkin nggak tahu juga sih kenapa anggun jadi terlarang. Ini ditunggu ini kreasinya kayak gini nanti. Hmm, kita bikin gambarnya di sini dulu. Gambar AI. Oke, ditunggu dulu. Lihat hasilnya kayak gini gambarnya. Nah, kalau misalnya ternyata nggak terlalu familiar atau belum terlalu paham cara menggunakan Leonardo atau masih bingung, itu ada alternatif lainnya, yaitu Bing Image Creator tadi. Tapi coba kita pakai yang Leonardo dulu. Ini coba kita ambil gambar yang ini ya. Hmm, generate, generate. Wah, Leonardo-nya harus harus berlangganan semua nih kayaknya. Kayaknya tadi enggak deh. Coba kita download dulu. Hmm, ini juga nggak bisa di-download juga ya. Oh, kita emang harus pakai PC. Oke, kita lupakan dulu aja Leonardo-nya. Mungkin emang agak rewel untuk yang masalah berbayar ya. Coba kita alihkan ke Bing Image Creator aja yang gratis. Oke, oke untuk Bing Image Creator itu, ini nanti saya kirim linknya juga. Mungkin udah punya akunnya ya, atau mungkin nanti yang belum punya akunnya nanti ada tutorialnya juga untuk bikin gambarnya. Oke, kita hapus dulu ininya, paste sini. Itu linknya untuk Bing Image Creator-nya. Oke, pilih mulai sekarang ya.
Kalau mau lidah kita mulai dari jam berapa kalau nggak salah? Ini kita masukkan email aja. Ya, tadi kita mulai jam 19.30, 19.30. 19.40. 19.40. Ini tinggal masukkan aja kode OTP yang dikirimkan ke emailnya. Kalau misalnya ya mungkin udah punya akun ininya ya, akun Bing Image Creator-nya ya. Jadi kayaknya ini boleh di skip lebih cepat aja untuk mempersingkat waktu. Oke, kita masuk ke promnya tadi ya. Di prom yang tadi Kak Hera kreasikan itu, yang dikreasikan sama ChatGPT. Oke, bentar. Boleh, saran saya boleh pakai Chrome. Kalau misalnya Chrome-nya masih macet, itu Chrome-nya boleh di-update dulu, diperbarui di Play Store. Salin Chrome-nya, masukkan ke sini. Hmm. Oke, ditunggu dulu prosesnya. Nah, ini gambaran dari eh Bing-nya. Ini mungkin kita belum belum menambahkan detail lainnya ya. Buatkan seekor kupu-kupu bersayap berkilau terbang anggun di atas bunga, cahaya matahari hangat. Coba kita tambahkan style gambar kartunis misalnya. Sesuai dengan praktek ya, ada beberapa style gambar, jadi kita harus berkreasi dengan otak kita sendiri. Kita pengen bikin gambar seperti apa, apakah realistis, apakah kartunis, apakah pengen stylenya komik, atau apa gitu. Jadi kita harus benar-benar penasaran dengan apa yang disampaikan oleh pemateri. Jadi jangan terlalu mengikuti materi yang disampaikan oleh pemateri sih sebenarnya sih. Kita harus benar-benar berkreasi juga. Oke, ini udah ya. Kita anggap gambarnya udah ya. Kita anggap gambarnya udah dapet. Kita coba download salah satu gambarnya. Download gambar. Oh, untuk yang belum tahu atau untuk yang masih belum tahu cara download gambarnya itu seperti apa. Jadi download gambar melalui tablet atau Android itu bisa tinggal tekan gambarnya aja yang lama, nanti ada pilihan download gambar. Kalau misalnya masih bingung di um, detailnya itu pasti ada tulisan unduh kayak gitu. Oke, kita udah dapat gambarnya nih. Coba saya masukkan dulu ya, masukkan ke kita langsung masuk ke video video Pixverse AI-nya, Pixverse AI-nya untuk mempersingkat waktu yang udah agak malam. Oke, sebentar. Teman-teman juga mungkin boleh langsung masuk ke ini, ke apanya, ke Pixverse. Nanti kita pakai gambar yang harimau sama yang kupu-kupu itu untuk kita kreasikan jadi gambar yang bergerak. Oke, bentar, saya cek-cek dulu, cek-cek. Ada kendala nggak sebelum memulai? Oke, nggak ada, aman. Oke, saya screen lagi ya. Oke,
Oke, kita mulai untuk bikin gambarnya. Untuk gambar bergeraknya itu kita bisa pakai Pix, Pix First Art, Pix, Pix First. Linknya udah saya kirim di grup atau di chat ya. Nah ini tampilan untuk gambar, untuk gambar. Tampilan untuk website dari Pick First AI. Nah untuk masuk atau untuk membuat akunnya itu bisa pilih login di sebelah kanan atas itu. Setelah itu seperti biasa kita tinggal pilih aja akun yang ingin kita masukkan itu akun apa. Kalau misalnya akun Gmail, Gmail. Kalau misalnya punya Apple, Apple. Atau yang lainnya. Nah, kita pakai yang umum aja, kita bisa pilih yang akun Gmail. Oke, kita pilih Gmail, ditunggu prosesnya. Nah, ini ada kredit sekitar 60-an. Nah, kalau nggak salah itu sekali sekali bikin video itu dia bakal ngambil apa limitnya itu sebanyak 30 ini ya, 30 koin lah katakanlah gitu. Jadi setiap pembuatan videonya itu kita bakal ditarik sebanyak 30 koin. Oke. Nah, untuk membuat gambarnya itu kita kan udah masuk ke halamannya ya, udah masuk ke websitenya dan udah login. Nanti kita tinggal pilih gambarnya aja, gambarnya sini. Untuk memilih gambarnya sini ya, di icon gambar ini image yang ada plusnya. Kita pilih gambarnya, misalnya kita pilih macan. Ini udah ada keterangannya tuh. Kalau misalnya kelihatannya ada 30, ada biayanya 30 untuk sekali buat. Oke, nah selanjutnya itu kita tinggal tuliskan aja nih promnya. Nah, pada materi di Zoom, pada materi di PowerPoint tadi itu kan ada persiapan untuk menyiapkan prompt untuk gambar dan untuk videonya. Nah, kalau misalnya sudah menyiapkan prompt untuk videonya juga, untuk kita bisa bikin videonya juga, tinggal kita tuliskan. Atau kalau misalnya masih bingung, tinggal tanya ke ChatGPT laginya aja. Tanya ke ChatGPT, tanyanya tuh gini aja nih, tinggal tinggal tanya aja ke ChatGPT-nya itu. Sebentar saya off screen, saya share screen di sini ya. ChatGPT-nya mana? Oke, udah tampil layarnya ya. Kalau misalnya kita masih bingung untuk prompt video bergeraknya atau gambar bergeraknya, kita bisa minta juga buatkan prompt untuk menggerakkan gambar yang halus dengan menggunakan nama AI-nya apa nih? Sebutin aja. Pix, Pix apa tadi namanya tuh? Kita cek lagi. Pixfirst.ai. Bentar. Oke, udah dikasih ininya, apa namanya, prompt untuk gambar bergeraknya ya. Kalau misalnya kita udah menyiapkan promnya ya oke. Kalau misalnya mau pakai bantuan AI lagi juga nggak apa-apa, oke. Ini saya kirimkan ke kelas, ke ini ya, ke chat. Kirim. Terus kita copy. Oke, saya off screen lagi.
Hmm. Off screen. Bagikan lagi layar. Oke, kita langsung masuk ke ini ya. Kita copy dulu promnya, prom yang tadi dikirim. Ini prom untuk bikin gambar bergeraknya. Jadi biar biar gambarnya bagus dan smooth gitu. Atau biar gambarnya itu bisa bagus bergeraknya. Oke, udah kita paste ya. Kita pilih create. Nah, kita tunggu prosesnya lagi di generate. Oke, ditunggu dulu. Nah, ini Nah, ini gambar gambar bergeraknya seperti ini ya. Kayak gitu untuk hasilnya. Jadi gambarnya bisa bergerak. Nah, kalau misalnya kita pengen gambar yang kupu-kupu itu, ya udah kita tinggal ganti aja gambarnya, tapi nggak asal ganti ya. Kita ganti gambarnya, gambar kupu-kupu ini misalnya. Tapi yang harus diperhatikan lagi ya, itu promnya. Ini kan promnya untuk macan ya, bukan untuk kupu-kupu ya. Jadi kita harus ganti juga, kita harus ganti promnya. Promnya ya tinggal diganti aja dari tiger jadi butterfly. Nah, ini penting juga nih, kita juga harus bisa sedikit itu belajar bahasa Inggris ya. Jadi kita juga bisa apa namanya mungkin bikin bikin prompt sendiri dengan bahasa Inggris kayak gitu. Nah, ini udah tinggal kita pilih create. Oke, nah ini benar. Oke, nggak apa, kenapa nanti bisa dipelajari lebih lanjut di grup kita kok. Nanti bisa tanya-tanya langsung, bisa tanya Mbak Maulidah juga, atau bisa tanya saya langsung, atau bisa tanya ke Mbak Yuni. Nah ini hasil kupu-kupunya, kayak gitu, gambar bergerak. Nah ini sebenarnya ada beberapa AI yang bisa membuat video bergerak juga yang lebih bagus ya. Mungkin nanti akan kita bahas di grup di grup yang yang di mana kita kumpul itu biar lebih jelas lagi nanti saya jelaskan secara tekstual kayak gitu. Oke, sekarang bikin ininya kali ya, bikin videonya ya. Ini kelasnya mungkin agak sedikit apa namanya tuh agak sedikit pendek karena saya lebih menekankan untuk apa namanya tuh lebih iya ada rekamannya tenang aja. Saya lebih menekankan untuk pendekatan yang lebih yang lebih jauh atau yang lebih dekat dengan apa namanya dengan berbincang atau berdiskusi langsung di grup kayak gitu daripada bertatap muka sepertinya atau Zoom secara langsung seperti ini gitu. Nanti saya bikinkan video tutorialnya secara lengkap. Oke, sip. Kita langsung ke cara buat video di CapCut-nya kali ya. Biar nanti bisa langsung juga ke apa namanya? Ke materi selanjutnya. Oke. Jadi, untuk bikin video yang
tadi itu, yang tadi kita bikin itu, kita download dulu. Downloadnya ada di sini, di tombol download. Kita download dulu videonya. Ini kita download juga. Terus beberapa video sebelumnya yang sempat saya bikin, kita tinggal download lagi. Oke. Setelah itu, setelah kita download videonya, kita bisa langsung masuk ke CapCut. Oke, CapCut-nya ditunggu dulu karena CapCut itu terkenal dengan banyak iklannya ya, jadi harus harus sabar-sabar, harus sabar-sabar menunggu prosesnya. Kalau misalnya pakai CapCut, karena CapCut itu terkenal suka nampilin iklan secara random banget. Oke, setelah kita membuka CapCut, nanti ada beberapa menu di halaman utama ya. Nah, yang sekarang mau kita pakai itu adalah membuat project baru. Project barunya itu gede banget tombolnya, project baru seperti ini. Tinggal kita pilih aja video yang ingin kita masukkan. Misalnya ini ya, 3 video ini. Kita tambah. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah di dalam CapCut itu ketika kita sudah membuka editornya itu ada beberapa layer yang harus kita perhatikan atau ada beberapa layar yang benar-benar kita harus perhatikan, yaitu layar utama ya, layar utama di sebentar di Zoom tuh ada wait sebentar. Let host. Let host. Hmm, lupain aja deh. CapCut, oke. Yang harus kita perhatikan di CapCut itu di layar editornya itu ada beberapa layar yang harus kita perhatikan. Ini kayak misalnya ini ya. Ini adalah layar utama, layar utama. Terus ini layar kedua atau kita bisa bilang layar editor. Coret-coretan saya kelihatannya, kelihatan nggak? Boleh angkat tangan barangkali belum kelihatan atau kelihatan. Pokoknya ini yang saya coret-coret di awal itu. Ini layar utama, ini layar editor, dan yang di bawahnya lagi itu adalah layar menu. Jadi ada 3 layar yang harus kita perhatikan. Ada layar utama, layar editor, dan layar menu. Jadi biar nggak bingung. Oke, setelah kita tahu bahwa ada 3 layar di dalam CapCut itu, selanjutnya kita bisa langsung eh katakanlah berkreasi dengan CapCut gitu ya, karena kita udah paham untuk hmm, malah ini lagi. Bentar. Lu zoomnya. Bentar. Oke, buka lagi CapCut-nya. Oke, setelah kita mengetahui ada beberapa layar di CapCut itu, yang pertama harus kita sadari atau yang harus kita maklumi adalah ada banyak iklan di CapCut, jadi harus sabar. Kita pilih lanjut aplikasi aja. Oke, nah ini adalah tampilan CapCut ya. Jadi balik lagi tadi ada layar utama, terus ada layar utama, ada layar editor, dan ada layar menu.
Terus selanjutnya gimana? Selanjutnya ya kita tinggal edit aja. Kita tinggal edit aja di video-video yang udah kita masukkan ke dalam, maksudnya kita edit aja video-video yang tadi udah kita masukkan untuk kita dan untuk kita edit gitu. Oh ya, di CapCut itu ada rasio aspek atau aspek ratio yang bisa kita sesuaikan. Kita bisa pilih TikTok, kita bisa pilih YouTube, kita bisa pilih Instagram, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, saat ini contohnya kita pilih TikTok aja untuk memilih aspek rasionya ya. Kita perhatikan lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, ada layar utama, ada layar editor, ada layar menu. Nah, kalau kita pengen menyesuaikan gambar atau video di layar utama kita, yang harus kita lakukan adalah menekan video atau elemen video di layar editornya. Baru kita sesuaikan di layar utamanya. Seperti itu. Mau digedein, mau dikecilin, pokoknya di layar editornya itu kita harus memilih elemen videonya dulu. Baru kita bisa edit di layar utamanya. Kayak gitu. Oke. Nah, di layar editor ini, di layar editor ya, di layar editor ini nanti kita bisa memotong durasi video, bisa memberikan efek ke video, dan juga bisa menghapus durasi atau memperpendek atau memperpanjang video seperti itu. Kayak misalnya saya ingin memperpendek video ini, kita pilih dulu videonya, kita sesuaikan mau sampai mana dia durasinya, misalnya sampai sini, kita pilih di bagian layar menu ya. Ini kita ada layar menu di sini. Pokoknya di bawah ini layar menu namanya. Di bagian layar menu itu ada banyak pilihan ketika kita pilih videonya. Ada bagi, ada delete, dan berbagai macam menu yang lainnya. Nah, untuk memotong durasi itu kita bisa pilih bagi. Jadi misalnya kita pengen menyesuaikan durasinya sampai 3 detik saja. Jadi kita tinggal bagi, lalu delete. Kayak gitu. Balik lagi, kalau misalnya kita pengen menyesuaikan gambar dari video yang kita masukkan ke CapCut, itu kita pilih dulu gambar di layar editornya, baru kita sesuaikan gambarnya atau videonya, menyesuaikan dengan rasio aspeknya atau ukuran dari video yang kita edit ya. Jadi nantinya kayak gini. Oke, kita pengen memotong durasi lagi, misalnya kita pengen durasi macanya ini cuma berhenti di 5 detik ini. Kita pilih videonya, mau kita pilih bagi di sini, atau kita bisa juga memperpendek durasinya secara langsung dengan menekan ujung dari videonya ini, video macanya, kita tarik aja langsung. Jadi ada banyak cara untuk memotong durasi video atau memperpanjang durasi video, kayak gitu. Ini sampai segini macamnya misalnya, terus kupu-kupunya misalnya kita pengen sesuaikan lagi ukurannya. Pertama kita klik videonya dulu dari layar editor, lalu masuk ke layar utamanya. Sini kita sesuaikan. Kita ambil contohnya seperti ini gambarnya. Oke, kita pengen potong durasinya lagi, misalnya segini. Kita bisa tarik dari sini, atau kita bisa potong dari sini, kita potong, kita hapus, kayak gitu. Jadi nanti hasil video yang dihasilkan itu seperti ini. Oke, nah ini kan masih terlalu flat ya, atau masih terlalu biasa aja gitu. Nah ini kita bisa tambahkan yang namanya itu ada efek ya, tambahin efek slide ya. Jadi kita bisa memberikan efek slide dari video satu ke video lainnya. Loh. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kita harus benar-benar sabar ketika menggunakan CapCut
karena akan banyak iklan yang muncul secara random. Bahkan ketika kita lagi ngedit atau bahkan kita lagi apa namanya mah lagi ini lagi ngedit gitu. Tuh, sebentar lagi keluar aja nanti ada iklan lagi. Jadi mohon disabarkan diri. Oke, kita ulang lagi. Kita tambahkan di sini ya. Tambahkan animasi slide-nya. Kita pilih di sini. Oke, kita cek lagi. Kita cek lagi di sini apakah udah bagus. Oke, kita tambahkan juga untuk yang kupu-kupunya ini. Misalnya seperti ini, tarik keluar. Ini bebas ya pilihannya ya. Oke, kita play lagi. Iya, kayak gitu. Jadi kelihatannya transisinya itu lebih cantik gitu. Nah, ini efek transisinya, saya lupa tadi. Efek transisinya itu jadi lebih smooth atau lebih lebih rapih gitu. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita pengen nambahin audio itu seperti apa sih? Kita balik lagi nih ke layar menu. Di layar menunya itu kan kita banyak nih layar menunya nih. Kita tambahkan musiknya. Nah, di sini kan ada pilihan audio nih. Audio dipilih, nanti bisa pilih suara. Suaranya itu ya bebas sih kita pengen milih suara seperti apa. Misalnya kita pengen pilih suara eh coba di horor deh. Bebas ya. Pilihan-pilihan suaranya bebas yang menyesuaikan tema ya. Kita tambah sini, kita bisa langsung coba play. Oke, kayak gini hasilnya nih. Ini pokoknya musiknya disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya musiknya ini udah selesai videonya tapi musiknya terlalu panjang, ya udah kita tinggal bagi aja, terus kita tinggal hapus delete seperti itu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nanti hasilnya bisa langsung diekspor, udah kayak gitu. Oke. Nah, ini udah selesai untuk bikin video di CapCut-nya. Nah, nanti apa namanya? Kita balik lagi ke ini ya, ke materi PowerPoint-nya ya. Hmm, balik lagi ke materi PowerPoint-nya. Oke, kalau mau masukin suara kita, itu mungkin kita bahas di grup aja ya. Mungkin cara udah mulai terlalu malam juga, mungkin ada keperluan yang lainnya pesertanya. Jadi mungkin kita bahas di apa namanya di grup aja. Jadi nanti kita bahas di grup lebih lengkapnya seperti itu. Oke, lanjut di materi terakhir ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan itu di grup nanti, di grup nanti itu ada beberapa kelas lanjutan, ada kelas editing CapCut, ada kelas membuat video AI, ada juga kelas untuk membuat website kayak gitu. Jadi barangkali teman-teman di sini ada keinginan untuk mengikuti kelas selanjutnya, itu bisa mengikuti kelas yang nanti akan dibuat selanjutnya itu dan ini ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Jadi nanti mungkin bisa saya infokan mana yang gratis dan mana yang berbayar juga. Kayak gitu. Jadi mungkin udah lumayan malam juga ya, setengah 10 ya. Mungkin nanti kita bisa bahas apa namanya pembahasan lebih lengkapnya di grup. Kita bisa diskusi langsung. Mungkin ketika ada yang nanya gimana caranya, mungkin akan saya buatkan videonya secara langsung. Barangkali ada yang belum jelas, itu bisa ditanyakan di grup juga atau mungkin
mau bertanya langsung di sini. Kali ini saya tadi lihat Kak Maulidahnya itu ada kendala di katanya lampunya mati ya. Hmm, Kak Maulidah gimana mau tanya jawab di sini atau gimana? Mungkin kalau Maulida di masih ada bersama kita, Kak Maulida atau Kak Yuni mungkin bisa menanggapi. Kalau misalnya belum ada tanggapan lanjutan dari co-host kita ya mungkin kita bisa lanjutkan di grup ya. Mungkin hari ini memang lagi banyak kendala. eh Itu aja mungkin dari saya, Kak Maulida mungkin kalau belum sempat ditutup, mungkin ditutup lewat grup aja. Nanti pokoknya nanti ada kelas selanjutnya, ada yang gratis, ada yang berbayar juga. Terus, oke, mungkin nanti dilanjut di grup aja ya. Pokoknya ada kelas lanjutan. Nah ini kalau misalnya mbak-mbaknya atau teman-teman di sini pengen kenalan dengan tim kita, itu di sini ada kita, ada saya sendiri, ada Kak Maulidah juga, sama ada Kak Yuni, yang mungkin bisa langsung di tag di grup aja untuk menanyakan sesuatu, mulai dari pertanyaan tentang prompt, pertanyaan tentang cara bikin video AI-nya seperti apa, atau kira-kira rekomendasi AI untuk membuat videonya itu apa aja, kayak gitu. Nanti bisa tanya ke Mbak Maulida, Mbak Yuni, sama saya sendiri, maksudnya bukan Mbak, sama saya sendiri. Oke, Kak Maulida mau ditutup dari Kak Maulida atau mungkin saya bantu tutup untuk kelas malam hari ini. Nanti kita bisa lanjutkan ke kelas selanjutnya. Ke kelas selanjutnya, maksudnya bisa di grup gitu. Halo, halo, apakah saya sendirian di sini? Oke, mungkin kita lanjut di grup aja ya, atau mungkin kita di kesempatan lain di satu kesempatan besok atau lusa kita bisa ketemu lagi di waktu yang sama kayak gitu. Karena kayaknya lagi banyak kendala nih dari co-host saya. Kak Maulida, halo. Oke, kita lanjut di grup aja ya. Oke. Mungkin saya tutup dulu sampai sini kelasnya. Jadi nanti bisa komunikasikan di grup. Pokoknya ada Kak Maulida, ada saya, sama ada Kak Yuni yang siap ngebantu di grup. Jadi nanti bisa tanya-tanya aja. Oke, terima kasih atas partisipasinya, atas kehadirannya malam ini. Saya Jailani Abdul Kahar, mohon izin pamit dan semoga kita semuanya diberkahi, dirahmati dan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.